Oke, pernah nggak sih punya niat besar tapi ujung-ujungnya cuma jadi wacana? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas sebuah kerangka kerja yang kelihatannya sederhana, tapi ampuh banget. Ini bisa mengubah niat Anda jadi aksi nyata. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Rasa gemes campur frustrasi gitu. Waktu niat baik dan rencana-rencana besar kita mendadak hilang entah kemana. Pertanyaannya, kenapa sih ini sering banget kejadian? Oke, mari kita lihat akar masalahnya. Jadi sebetulnya ada semacam jurang pemisah. Jurang yang dalam antara apa yang kita ingin lakukan dengan apa yang benar-benar kita lakukan. Niatnya tuh ada di kepala. Rasanya jelas banget, hebat. Tapi entah gimana, niat itu kayak macet aja di pikiran. Nggak pernah turun jadi sebuah tindakan. Seolah-olah ada jembatan yang putus antara pikiran dan kenyataan. Nah, dari masalah tadi, kita coba lihat dari sudut pandang lain. Ada sebuah cerita menarik yang nunjukin kalau sebenarnya ada solusinya, ada sistem yang bisa bikin semuanya berjalan mulus. Ceritanya simple. Suatu malam, saya menanamkan satu niat yang sangat-sangat spesifik. Saya harus bangun pada jam tertentu untuk makan. Bukan cuma sekedar, semoga besok bangun, tapi ini sebuah komitmen sadar yang dalam. Dan yang bikin ini jadi menarik, nggak ada pemicu dari luar sama sekali. Nggak ada alarm, nggak ada yang bangunin. Semuanya murni bergantung pada kekuatan dari dalam. Hasilnya? Beneran, ini luar biasa. Saya bangun. Dan bukan cuma bangun, tapi tepat di jam yang saya niatkan. Tepat jam 3 pagi. Seolah-olah tubuh saya punya alarm internal yang super presisi. Pertanyaan ini nih, yang jadi gerbang ke inti pembahasan kita. Kejadian tadi itu bukan keajaiban atau kebetulan. Itu adalah hasil dari sebuah kerangka kerja internal yang bekerja dengan sangat-sangat sempurna. Sekarang, ayo kita bongkar sistem di baliknya. Kita bisa sebut ini sebagai sebuah kerangka kerja yang nyatuin ilmu otak, psikologi, bahkan spiritualitas untuk ngejelasin seberapa kuatnya sebuah niat. Jadi, niat yang kita bahas ini bukan cuma sekedar keinginan ya. Anggap aja ini sebuah sistem utuh yang punya 3 bagian. Ada proses mikir di otak, ada energi emosional dari hati, dan ada kontrol impuls. Nah, sistem ini punya 3 pemain utama. Yang pertama, sang perencana. Ini bagian otak logis kita. Yang kedua, bahan bakar. Nah, ini sumber energinya, emosi dari hati. Dan yang ketiga, ini bagian yang menarik, sang pengontrol, yang bisa jadi pendorong super atau malah jadi pembajak yang mengacaukan semuanya. Biar lebih gampang, bayangin aja niat Anda itu kayak mobil. Otak atau korteks prefrontal itu adalah mesin sekaligus mekaniknya. Dia yang ngerancang tujuan dan rute. Terus hati itu bensinnya. Tanpa ketulusan dan energi emosional, mobil secanggih apapun nggak bakal jalan kan? Dan amigdala? Nah, ini bisa jadi turbo booster yang bikin mobil melesat, atau sebaliknya, jadi gangguan yang bikin mesinnya mogok. Oke, setelah kita paham kerangka kerjanya, sekarang jadi lebih gampang buat kita mendiagnosis kenapa sih kok banyak banget niat baik kita yang gagal di tengah jalan. Ini poin kuncinya. Kegagalan Anda itu bukan karena Anda nggak mampu atau nggak pintar. Bukan. Itu terjadi karena 3 komponen tadi, si mesin, bensin, dan kendalinya, nggak sinkron satu sama lain. Jadi biasanya kegagalan itu terjadi karena salah satu dari 3 hal ini. Pertama, mesinnya lemah, artinya rencana Anda nggak jelas atau gampang goyah. Kedua, bensinnya kosong, artinya niatnya nggak tulus, jadi energinya cepat habis. Atau yang ketiga, kendalinya dibajak, entah itu oleh ego, rasa takut, atau sekedar ingin pamer ke orang lain. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu penyebabnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Formulanya, yang jelas, dan bisa langsung kita praktekkan. Nah, ini dia resepnya. Formula untuk mengubah niat jadi aksi itu sederhana, rencana dari otak yang jelas, ditambah hati yang tulus, dan disempurnakan dengan amigdala yang terkendali. Itu dia kuncinya, 3 serangkai. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Logika tanpa hati, ya cuma jadi rencana di atas kertas. Hati tanpa logika, bisa bahaya, bisa salah arah. Dan dua-duanya tanpa kontrol diri, wah, gampang banget dihancurkan sama ego. Jadi, yang perlu Anda ingat adalah ini, Anda itu nggak rusak. Sistem niat Anda juga nggak. Semuanya cuma butuh diselaraskan. Sinkronkan pikiran, perasaan, dan kendali diri Anda. Itu aja. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Gimana caranya kita membuat niat kita itu benar-benar hidup, punya nyawa, dan punya kekuatan untuk menggerakkan kita? Dan jawabannya mungkin ada di sini. Mungkin selama ini kita nggak kekurangan niat.
Mungkin niat kita cuma belum sampai ke hati. Karena saat sebuah niat sudah meresap dalam-dalam ke hati, ia akan punya kekuatan untuk membangunkan kita. Ya bahkan tanpa perlu alarm sekalipun.